Oke, minasan, konnichiwa. Nggak kerasa kita sudah masuk ke bab 3. Nah, nggak bosan-bosannya Sensei mengingatkan untuk menghafal kosakata bab 3 yang sudah disediakan sebelum masuk ke materi bab 3 ini. Nah, di bab 3 ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari kata penunjuk tempat. Nah, jika di bab sebelumnya kita belajar tentang kata penunjuk benda, ya, kata ganti penunjuk benda, sekarang kata ganti penunjuk tempat. Dan lagi-lagi ini masih familiar karena sebelumnya kore sore are, sekarang koko soko asoko. Untuk mengekspresikan di sini itu kita menggunakan koko. Lalu untuk mengekspresikan di situ yang artinya dekat dengan lawan bicara menggunakan soko. Dan untuk menunjukkan di sana yang jauh dari lawan bicara maupun si pembicara itu menggunakan asoko. Sekali lagi kita lihat ilustrasi. Si biru mengatakan menunjuk kucing berada di mana, dia menggunakan koko karena ada di dekatnya. Sedangkan ketika kucingnya bergerak ke arah gadis yang berpakaian hitam, dia mengatakan soko yang artinya di situ. Sedangkan ketika kucing berpindah ke tempat yang jauh dari pembicara maupun lawan bicara, dia menggunakan istilah asoko yang artinya di sana. Sekarang kita implementasikan dalam pola kalimat. Koko soko asoko dengan partikel wa lalu keterangan tempat, ya. Karena kita berbicara koko soko asoko ini adalah kata ganti penunjuk tempat, tentu bendanya adalah tempat. Contoh kalimat koko wa jimusho desu. Koko wa jimusho desu. Di sini adalah kantor. Ilustrasi selanjutnya, ya di sini kita sama-sama tahu siapa yang nggak kenal dengan Nobita dan Shizuka. Nah, Shizuka mempunyai rumah. Rumah itu dalam bahasa Jepang uchi. Oke, lalu Nobita mengatakan kepada Shizuka yang berada di rumahnya, Soko wa Shizuka no uchi desu. Oke, masih ingat tentang penggunaan partikel no? Ya, rumah milik Shizuka berarti Shizuka-san no uchi. Soko wa Shizuka-san no uchi desu. Di situ rumah Shizuka-san. Ilustrasi selanjutnya menunjukkan kamar tidur. Nah, kali ini Nobita dan Shizuka berdekatan, tetapi menunjuk ke kamar tidur yang jauh dari mereka. Maka menggunakan kalimat asoko wa heya desu. Asoko wa heya desu. Di sana adalah kamar. Oke, dalam penyebutannya kita bisa bebas memilih, ya, mana yang sebagai subjek dan mana yang sebagai keterangan. Ada kalanya koko soko asoko ditempatkan sebagai subjek di depan. Tetapi kita juga bisa menunjukkan bahwa keterangan tempatnya yang sebagai subjek. Contohnya ketika kita menyatakan toire wa koko desu. Toire wa koko desu. Toilet di sini. Toilet berada di sini. Jadi biasanya ini ketika ditanya, toire wa doko desu ka? Toilet berada di mana? Pasti dia akan menjawab toiletnya dulu, bukan kokonya dulu. Toire wa koko desu. Toire wa soko desu. Toire wa asoko desu. Lalu
Berlaku juga untuk contoh lain, ya. Kyoshitsu wa soko desu. Kyoshitsu wa soko desu. Kelas berada di situ. Nobita berbicara kepada Shizuka yang dia berada di kelas. Sedangkan Nobita di luar kelas. Kyoshitsu wa soko desu. Lalu Nobita menunjukkan kepada Shizuka sebuah perusahaan yang letaknya jauh dari mereka berdua. Shizuka-san no kaisha wa asoko desu. Shizuka-san no kaisha wa asoko desu. Perusahaan Shizuka-san berada di sana.